Assalamualaikum anak-anak kelas 5. Hari ini kita akan belajar matematika tentang perbandingan antara jarak dengan waktu pada kecepatan. Nah, kalian pasti sudah pernah dengar dong yang namanya jarak, waktu, dan kecepatan. Nah, ketiga hal ini sering banget dipakai di kehidupan kita sehari-hari, seperti gambar yang ada di bawah. Kali ini kita akan membahas cara menghitung jarak, waktu, dan kecepatan dengan rumus yang sangat mudah. Perhatikan ya. Nah, sebelumnya kalian baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kecepatan adalah waktu yang digunakan untuk menempuh jarak tertentu dalam waktu tertentu. Satuan kecepatan bisa kilometer per jam, sentimeter per detik, meter per menit, atau meter per detik. Nah, seperti gambar di bawah, itu adalah alat untuk mengukur kecepatan, namanya speedometer. Nah, di situ ada segitiga JKW, jarak. Untuk menghitung jarak, kita bisa menghitung dengan cara kecepatan dikali dengan waktu. K, kecepatan. Berarti caranya kita bisa menghitung dengan jarak dibagi dengan waktu. W, waktu. Itu kita bisa menghitung dengan cara jarak dibagi dengan kecepatan sesuai dengan yang ada di gambar segitiga. Cara mengubah satuan kecepatan. Di sini 1 km per jam dapat ditulis 1 km per 1 jam. Nah, di situ kita akan mengubah satuan kilometer per jam menjadi meter per detik. Caranya bagaimana? Caranya pembilangnya kan kilometer. Karena diubah jadi meter per detik, nah berarti kilometer kita ubah ke bentuk meter. 1 km ke meter turun tanggal satuannya sebanyak 3 kali. Maka kita kalikan 1000. Turunnya 3 tangga. Jadi 1 kilometer dikali 1000 sama dengan 1000 meter. Nah, waktunya dari 1 jam kita ubah menjadi detik. 1 jam berapa detik? 3600 detik. Berarti 1 kilometer per jam sama dengan 1000 meter per 3600 detik. Nah, dari situ kita sederhanakan. Dapat 5 meter per 18 detik. 5 dibagi 18 sama dengan 0,28 meter per detik. Nah, menggunakan cara-cara yang sama bisa diperoleh kesetaraan bahwa kecepatan 1 meter per detik itu sama dengan 3,6 km per jam. Atau 1 meter per detik itu sama dengan 100 cm per detik. Contoh soal. Jika kecepatan seorang pengendara sepeda motor 80 km per jam, berapa kilometer ditempuh selama 2 jam? Jadi ada kecepatan nih, 80 km per jam. Berarti kalau 80 km per jam, berapa jaraknya, berapa waktunya? Nah, jadi 80 km per jam itu sama dengan jaraknya 80 km per waktunya 1 jam. Sama dengan berapa kilometer ditempuh selama 2 jam. Berarti berapa kilometer? Kilometernya kita tulis N dulu karena kita belum tahu. Selama 2 jam berarti waktunya 2 jam. Jadi dijawab 80 km per 1 jam sama dengan N per 2 jam. Kalau sudah dibuat persamaan seperti ini, kita kalikan silang. 80 km dikali 2 jam sama dengan N dikali 1 jam. Kalau ada satuan yang sama, kita coret. Jamnya kita coret karena sama satuannya. Jadi 80 km kali 2 sama dengan 160 km. Sama dengan N kali 1. Nah, karena itu ada sama dikalikan 1, kita sama-sama bagi 1. 160 dibagi 1 sama dengan 160 km. N kali 1 sama dengan N. N dibagi 1 sama dengan N. Berarti 160 km sama dengan N. Jadi
selama 2 jam ditempuh 160 kilometer. Jawabannya 160 kilometer ditempuh selama 2 jam. Berikut ini adalah masalah yang berkaitan dengan waktu, jarak, dan kecepatan adalah perjalanan. Jadi biasanya soal-soal yang berkaitan dengan waktu itu tentang keberangkatan, lama perjalanan, waktu istirahat, dan saat sampai atau tiba di tempat tujuan. Nah, kalau yang berkaitan dengan jarak biasanya menyatakan panjang atau jauhnya perjalanan yang dilakukan antara dua tempat atau dua kota, misalnya dari jarak Jakarta-Bandung gitu. Nah, kalau kecepatan itu adalah waktu yang digunakan untuk menempuh jarak tertentu. Jadi, kilometer per jam, meter per detik, biasanya seperti itu. Contoh soal tentang jarak. Messi berlari dengan kecepatan 10 km per jam. Jika Messi berlari selama 2 jam, berapakah jarak yang ditempuhnya? Sesuai tadi yang sudah dijelaskan di awal, cara menghitung jarak itu adalah kecepatan dikali waktu. Kecepatannya berapa? 10 km per jam. Dikali waktunya berapa? 2 jam. 10 km per jam dikali 2 jam. 10 kali 2 sama dengan 20. Berarti jaraknya sama dengan 20 km. Kalau ada satuan yang sama tinggal kita coret. Jadi Messi telah menempuh jarak 20 km selama ia berlari. Contoh soal tentang kecepatan. Beckham menaiki mobil dari rumahnya menuju kantornya. Jika jarak rumah dan kantornya adalah 80 km dan waktu tempuhnya adalah 2 jam, berapakah kecepatan mobil Beckham? Nah, kecepatan itu cara penyelesaiannya jarak dibagi waktu. Tadi jaraknya berapa? 80 kilometer dibagi waktunya 2 jam. Berarti 80 dibagi 2 sama dengan 40. Satuannya apa kecepatan? Kilometer per jam. Per itu sama dengan pembagiannya ya. Dibagi. Jadi kecepatan mobil tersebut adalah 40 km per jam. Contoh soal yang terakhir tentang waktu. Ronaldo sedang berlari di sebuah lintasan yang panjangnya 21 km. Jika Ronaldo berlari dengan kecepatan 7 km per jam, berapa lamakah waktu yang diperlukannya untuk berlari dari ujung ke ujung lintasan? Penyelesaian, cara menghitung waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jaraknya 21 km dibagi kecepatannya 7 km per jam. Jadi 21 dibagi 7 sama dengan 3 jam. Jadi waktu diperlukan oleh Ronaldo adalah 3 jam. Sampai sini bagaimana? Kalian sudah paham? Kalau kalian sudah paham,